So Donald Trump walked his tariffs back, Jadi Donald Trump menarik kembali oh, tarifnya, memberitahu semua orang bahwa, oh, dia tidak bermaksud demikian. Dan sebenarnya hanya 10% yang akan diterapkan, kecuali untuk China. Yang dia sinyalkan, dia sangat marah dan kesal karena tampaknya dengan membalas terhadap Amerika Serikat, China, dalam pandangan Donald Trump, tidak menghormati Amerika Serikat. Jadi, melakukan kepada Amerika Serikat apa yang Amerika Serikat lakukan kepada orang lain, dianggap tidak menghormati pihak yang berkuasa. Di sisi lain, gejolak di pasar begitu besar, dan reaksi balik terhadap Donald Trump dari dalam lingkaran kepercayaannya sendiri, terutama Elon Musk, begitu kuat, sehingga tampaknya sekarang terpaksa menarik kembali banyak tarifnya. to take back a lot of his tariffs. Now, some people are wondering whether this was done intentionally. Sekarang, beberapa orang bertanya-tanya, apakah ini dilakukan dengan sengaja, atau apakah ini memang menjadi bagian dari strateginya sejak awal? Apakah ini hanya saat lain, di mana dia mulai mengejutkan dunia dan mitra negosiasinya dengan strategi pengguncangan, hanya untuk kemudian menarik kembali banyak hal, dan sebenarnya memiliki tujuan yang sama sekali berbeda dari yang dia maksudkan semula. Dan mereka kishoni bahwa Donald Trump telah melakukan ini berulang kali selama 3 hari sejak 3 Maret. Dia berbicara menguasai Gaza. He was talking about owning Gaza. He was talking about expelling all. Dia berbicara tentang mengusir semua orang Palestina dengan kata-kata yang berbeda. Namun, seluruh retorika yang dia miliki, dia memberikan teguran keras kepada Tuan Zelensky. Dia berbicara tentang kesepakatan mineral dengan Gaza dan Ukraina, meskipun yang satu itu tampaknya masih dianggap serius olehnya. Tetapi semua pendekatan ini, dengan satu atau lain cara, adalah pendekatan maksimalis, taktik negosiasi, bukan? Anda datang, Anda mendobrak pintu, dan kemudian Anda sebenarnya memberikan kepada pihak lain, atau siapapun yang Anda bayangkan sebagai pihak lain, sebuah dokumen fantasi, hanya sebuah faktur. Anda tahu, Anda hanya menulis faktur kepada seseorang dan memberitahu mereka, ini adalah klaim saya. You just write an invoice to somebody and tell them this is my claim, and when they say like I don't want to pay that, then you say like okay, let's. Dan ketika mereka berkata seperti, saya tidak ingin membayar itu, maka Anda berkata seperti, oke, mari kita mulai bernegosiasi. Dan ini tampaknya menjadi cara dia berbisnis di dunia real estate, di mana tampaknya Anda memulai dengan angka fantasi lengkap dan klaim fantasi. Dan kemudian jika yang lain jelas menolak itu, Anda turun dari sana, tetapi Anda tetap berada dalam dunia fantasi, bukan? Anda hanya membuatnya lebih kecil, dan dengan demikian, memaksa orang lain untuk berpikir dari dalam kerangka kerja Anda. Anda mendorong kerangka kerja Anda sendiri pada orang lain. Dan tampaknya Donald Trump telah mencoba melakukan itu lagi dengan seluruh pendekatan tarifnya. With his entire tariff approach. Now, a lot of people were wondering. Sekarang, banyak orang bertanya-tanya, apakah Donald Trump mengejar isu tarif ini karena dia ingin menerapkan kebijakan proteksionis di Amerika Serikat? Kebijakan proteksionis bertujuan untuk melindungi, mencegah, atau bahkan membangun sektor industri strategis. Di sisi lain, ide tarif timbal balik ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang satu ini memiliki logika dasar untuk merugikan ekonomi negara lain dengan memberlakukan tarif AS, yang pada dasarnya adalah bentuk sanksi yang lebih lemah, tetapi tetap merupakan sanksi. Dan kedua pendekatan ini merugikan ekonomi lain untuk mereka merasakan tekanan atau melindungi industri Anda sendiri. Dua hal berbeda yang mungkin ingin Anda capai. Two different things that you might want to achieve, but if you combine those, then you are. Tetapi jika Anda menggabungkan itu, maka Anda menyiapkan diri untuk cukup banyak kegagalan karena mereka tidak saling melengkapi. Jika Anda melakukan pendekatan Rusia, Anda tahu Anda memberlakukan sanksi pada suatu negara, maka tujuan akhirnya adalah untuk mencapai perubahan kebijakan di negara lain, meskipun sanksi seringkali tidak mencapai sasaran tersebut. Di sisi lain, kebijakan proteksionis tidak jirang dan saja yang melakukannya. Sebenarnya, bahkan pada tahun 70-an, 80-an, dan 90-an, negara-negara Asia yang berhasil berkembang paling pesat, seperti Taiwan, Singapura, dan sedikit kemudian Thailand, berhasil membangun ekonomi mereka dalam skala besar dengan mengabaikan beberapa wacana perdagangan bebas dari IMF, Bank Dunia, Amerika Serikat, dan sebagainya, dan mengatakan seperti, tidak,
kami memiliki industri tertentu yang ingin kami lindungi. And saying like, no, we have certain industries that we want to protect. Japan did so too, by the way. Jepang juga melakukan hal yang sama, omong-omong. Jepang hingga hari ini masih memiliki kebijakan proteksionis, terutama dalam hal impor pertanian. Mengapa? Karena Jepang ingin melindungi sektor pertaniannya sendiri. Dan mengapa mereka ingin melakukan itu? Anda mungkin bertanya, nah, karena petani secara tradisional sangat mendukung LDP, partai yang telah berkuasa paling lama di Jepang. Ini adalah basis pemilih yang penting bagi mereka. Oleh karena itu, LDP yang berkuasa memastikan bahwa terutama petani padi dan petani sayuran dan sebagainya dilindungi dari impor asing, terutama petani padi. Sayuran tidak begitu banyak karena cukup mudah rusak, tetapi pertanian padi bukan. Dan harga beras selalu menjadi harga yang sangat penting di Jepang. Jadi pemerintah Jepang melindungi yang satu ini sebisa mungkin. Meskipun, seperti yang kita lihat sekarang, ini juga bisa menjadi bumerang. Dan kemudian harga beras naik karena pasokan terlalu rendah. Negara lain seperti Thailand akan senang mengekspor ke Jepang, tetapi begitu tarif diberlakukan, terutama di negara birokratis seperti Jepang, sulit untuk membatalkannya dalam semalam. Saat ini, Amerika Serikat tampaknya tidak memiliki strategi semacam itu. Tarif yang diumumkan oleh Donald Trump minggu lalu pada hari kemerdekaan atau hari pembebasan adalah strategi koersif untuk membawa semua orang ke Amerika Serikat dan membuat mereka memohon agar tidak menggunakan tarif ini, sehingga mendapatkan beberapa bentuk konsesi moneter, seperti yang dikonfirmasi oleh artikel yang diposting di halaman utama Gedung Putih. Donald Trump tampaknya benar-benar berpikir bahwa negara-negara lain sedang menipu AS. Anda tahu, AS menjadi yang terbesar dalam istilah nominal, ekonomi terbesar di dunia dalam istilah PDB nominal murni, bahwa untuk beberapa alasan, menjadi penyedia mata uang cadangan, dan, tentu saja, penerima manfaat dari memiliki mata uang cadangan dan memiliki semua pangkalan militer ini di seluruh dunia, adalah semacam kebaikan global yang disediakan Amerika Serikat untuk seluruh dunia. Seluruh dunia seharusnya berterima kasih kepada Amerika Serikat dan membayar mereka untuk itu. Sekarang, pembayaran adalah apa yang ingin mereka ambil, dan tampaknya rasa terima kasih adalah apa yang mereka uji. Apa yang Donald Trump uji. Dan sekarang ini, tampaknya telah menjadi bumerang karena triliunan dolar AS terhapus di pasar saham, yang membuat tidak hanya Donald Trump dan beberapa teman kayanya sangat marah, tetapi juga meningkatkan risiko serius resesi. Bukan begitu banyak dari penghapusan pasar saham, tetapi lebih dari dampak dunia nyata yang akan terjadi jika tarif ini diberlakukan seperti yang direncanakan dalam skala besar ini. Fakta bahwa Donald Trump sekarang mengurangi tarif ini menjadi 10%, kecuali untuk China, memberitahu kita bahwa dia masih ingin menghukum dan memisahkan diri dari China melalui narasi tarif ini. Ini adalah masalah yang cukup besar, karena Amerika Serikat, untuk pasar domestiknya, masih sangat bergantung pada impor dari China. Dan Anda tidak bisa begitu saja mengubah semua rantai pasokan ini dalam semalam. Jadi, jika tarif lebih dari 100%, sekitar 140% terhadap China ini tidak segera dicabut, akan ada inflasi nyata, bukan hanya berdasarkan fluktuasi harga minyak atau pemikiran pasar keuangan, tetapi berdasarkan biaya tambahan yang dihadapi produsen dan pabrikan di AS. Pabrikan ini memproduksi banyak bagian dari barang mereka di China dan kemudian mengimpornya ke AS. Pada titik tertentu, biaya tambahan ini harus dibebankan kepada konsumen, dan itu akan membuat segalanya menjadi lebih mahal. Dari iPhone hingga mobil dan apapun yang bisa Anda pikirkan, yang entah bagaimana terintegrasi ke dalam rantai pasokan global yang melibatkan China. Bagian ironis dari ini adalah bahwa Amerika Serikat akan menanggung sebagian besar biaya ini, karena untuk barang-barang yang diproduksi di AS dan dijual di luar AS, ini akan menjadi cerita yang berbeda.
iPhone yang diproduksi oleh Apple sebagian besar dirakit dan diproduksi di China dan kemudian diimpor ke AS untuk dijual di pasar AS akan mengalami kenaikan yang signifikan. Apple dan banyak perusahaan lainnya seperti Nike, ketika mereka memproduksi barang-barang mereka, tidak membawanya kembali ke AS untuk kemudian dijual ke luar negeri. Barang-barang yang mereka jual di pasar luar negeri dikirim langsung dari luar negeri. Apple mengirim semua tan MacBooknya ke China, Isasami. Mereka tidak melewati Amerika Serikat. Jadi, tarif AS tidak akan berlaku untuk produk AS yang dijual di luar negeri ini, meskipun mereka diproduksi di China dan negara bagian lainnya. Jadi sekarang, pada dasarnya, yang kita hadapi adalah situasi di mana perusahaan-perusahaan AS ini masih bisa bekerja sama dengan China, masih bisa menjangkau pasar dunia, memproduksi di China dan India serta di luar negeri. Tetapi untuk pasar AS, ini tidak akan berhasil lagi. Dan ini payment besar bagi banyak produsen besar. Namun turismokan, hal paling sederhana yang mereka lakukan adalah berdiri fokus pada hal yang terpisah heavy filming. Sekarang, Anda memiliki satu aliran penjualan untuk Jerman, pasar dunia. Kami memiliki satu aliran penjualan untuk Amerika Serikat. Dan Anda mungkin memiliki aliran manufaktur yang berbeda. Jadi bahkan dengan memberlakukan tarif 150% pada China, Anda tidak serta-merta memutus semua hubungan dagang dengan mereka. Anda tidak serta-merta memutus semua hubungan antara produsen AS dan China. Yang Anda lakukan adalah memaksa produksi Anda sendiri untuk memikirkan kembali strategi mereka ada berapa spiritualitas lain. Bahaya jika semua ini untuk melemahkan China. Ide pembalisan tarif ini akan diterima baik. Is not gonna go down very well. And the other thing, by the way, that United States dan hal lain, omong-omong, yang dicapai oleh Amerika Serikat, bahkan setelah memberlakukan tarif ini, atau bahkan lebih mungkin, adalah bahwa semua kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai mitra dagang yang dapat diprediksi dan dapat dipercaya sekarang benar-benar hilang. ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menghargai tarif ini, tetapi mereka tidak akan membalas. ASEAN memilih cara yang paling pragmatis. Pada dasarnya, mengakui bahwa pasar AS terlalu penting, dan mereka tidak akan membalas. Tetapi mereka benar-benar tidak menghargai apapun yang sedang terjadi. Dan sebagai seluruh blok perdagangan, mereka mengeluarkan pernyataan. Jadi bukan hanya Singapura, atau Vietnam, atau Indonesia dan Malaysia, tetapi sebagai seluruh blok. Dan Anda dapat melihat bagaimana masalah tarif ini muncul, tentu saja, ke tingkat tertinggi. Ini adalah salah satu momen internasional, global, ketika seluruh dunia memperhatikan sesuatu, bukan? Sulit bagi negara-negara dan populasi yang berbeda untuk secara bersamaan memperhatikan fakta yang sama. Namun saat ini, selama 10 hari terakhir, minggu lalu, semua orang memperhatikan bahwa Amerika Serikat berperilaku seperti anak kecil yang tidak menentu, dan Anda tidak tahu kemana AS akan pergi. Semua perjanjian yang Anda buat dengan Amerika Serikat, termasuk tentu saja, yang paling penting, perjanjian, bisa tidak berarti apa-apa besok. Karena Amerika Serikat sekarang telah menjelaskan, cabang eksekutifnya telah menjelaskan, bahwa mereka tidak hanya mengabaikannya, is tidak mengambil hak untuk menestati secara langsung. Ini bahkan berbeda dari sekadar keluar dari pemerintahan, bukan? Jackson Rand Trump keluar dari ini. Ijen, J.C. Power, traktat yang sebenarnya bekerja untuk memastikan bahwa Iran menjaga bahan fisil nuklirnya di bawah ambang batas tertentu, dan akan membiarkan pengamat internasional masuk untuk mengontrol dan memeriksa program nuklir, serta memastikan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk memproduksi senjata nuklir. Donald Trump keluar dari perjanjian itu selama masa jabatan pertamanya, tetapi dia melakukannya hanya dengan menggunakan klausul keluar dan mengatakan, seperti, kami menganggap, kami sekarang secara resmi keluar.
leaving, and that was bad enough, especially because Dan itu sudah cukup buruk, terutama karena kemudian Amerika Serikat, pemerintahan yang sama, masih menuntut agar Iran berperilaku, agar Iran benar-benar memenuhi janjinya di bawah JCPOA. Mike Pompeo melakukan itu, mengatakan seperti, oke, kami keluar, tetapi karena perjanjian multilateral ini masih berlaku dengan negara-negara Eropa dan lainnya, Anda masih terikat olehnya. Dan jika Anda tidak berperilaku sesuai dengan itu, maka kami akan memberikan sanksi tambahan kepada Anda. Anda tahu, perilaku intimidasi semacam ini sudah ada sebelumnya, tetapi perilaku intimidasi sekarang menjadi jauh lebih buruk. Juga dalam cara bahwa Anda tidak dapat mempercayai bahwa apapun yang datang dari Washington lagi akan memiliki nilai jangka panjang. Umur simpan pernyataan Washington sekarang sangat singkat. Jadi, dalam arti tertentu, Amerika Serikat berhasil menghancurkan banyak porselen di sini. Tetapi yang kiasan, bukan negara yang sebenarnya. Negara yang benar-benar mengambil sikap dan berkata, tidak, maksud saya, jika Anda mengenakan tarif pada kami akan mengenakan tarif pada Anda. Butuh 2 orang untuk menari tango, dan kita berdua bisa memainkan permainan ini. Ya, ini akan menyakiti kami, tapi kami bisa bertahan. Kami memiliki pasar dengan 1,4 miliar orang, 3 kali ukuran Amerika Serikat. Jadi Anda tahu, jika ini adalah permainan keberanian, ini bukan permainan yang sangat cerdas. Ini bukan permainan di mana Amerika Serikat memulai dengan posisi yang kuat. Ini adalah permainan di mana paling tidak memiliki peluang keberhasilan yang tipis. Namun, seluruh pembicaraan ini tentu saja sangat berbahaya. Karena ini sekali lagi menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk melihat siapa yang benar-benar membuat keputusan di AS. Siapa yang merancang rencana-rencana ini? Maksud saya, siapa yang merancang rencana ini? Dan sekarang jelas bahwa ini adalah sekelompok kecil orang yang merancang berbagai ide dan mengemukakan berbagai ide. Dan Presiden kemudian memilih dan memutuskan apa yang dia inginkan dan melakukan sesuatu yang sebenarnya coba dicegah oleh konstitusi AS. Konstitusi mencoba mencegah seorang pemimpin otoriter dari membuat keputusan yang tidak menentu. Itulah sebabnya sebagian besar keputusan kebijakan sebenarnya ada di tangan Kongres. Donald Trump di sini, sekali lagi, menetapkan presiden yang sangat-sangat berbahaya. Sebenarnya, presiden itu bukan ditetapkan olehnya. Pemerintahan sebelumnya yang melakukannya, tetapi dia memperluasnya, yaitu dengan menyatakan keadaan darurat, dan kemudian menggunakan kekuasaan darurat untuk mengesampingkan Kongres, atau hanya mengklaim untuk merebut kekuasaan Kongres, karena kekuasaan untuk menetapkan tarif sebenarnya dipegang oleh Kongres, bukan Presiden. Presiden hanya mengklaim bahwa dia memiliki hak-hak ini, karena saat ini ada yang disebut keadaan darurat ekonomi. Sekarang, dengan trik ini, Presiden AS tentu saja dapat mengambil hak pembuatan undang apapun ke tangannya, dan kemudian memutuskan sesuka hati. Jadi ini sama saja merupakan krisis internal AS, seperti halnya krisis luar negeri dan perdagangan. As it is a foreign and trading crisis, and the reaction of the markets, although not so much concerned. Dan reaksi pasar, meskipun tidak terlalu memperhatikan aspek hukum dari hal ini, sekarang mencerminkan ketidakamanan. Karena setelah pasar juga bangkit kembali kemarin, cukup banyak setelah Donald Trump mengumumkan bahwa tarif dibatalkan lagi, atau sebagian besar dibatalkan lagi, pasar kemudian jatuh lagi. Saat ini, sangat-sangat sulit bagi siapapun untuk membuat prediksi yang masuk akal. Volatilitas adalah sesuatu yang pasti baik untuk beberapa spekulan, mereka yang benar, tetapi sangat buruk bagi investor jangka panjang, terutama untuk dana pensiun, manajer dana serius, dan sebagainya. Menurut Chubas, investasikan mewel dari William Engler, Jalowis. Over the medium term horizon. So this Jadi, semua ini hanya menciptakan lebih banyak kekacauan di dunia yang sudah cukup kacau. Karena jangan lupa, perang Ukraina juga masih berlangsung. Jadi Donald Trump belum mencapai janjinya untuk mencapai perdamaian di sana. Saya harus mengatakan, dan saya sudah mengatakannya sebelumnya, fakta bahwa pemerintahan Trump bersedia berbicara dengan Rusia
dan benar-benar mengadakan pembicaraan tingkat tinggi, serta bekerja pada proses perdamaian, adalah hal yang sangat baik. Ini adalah hal di Sainz Janji tetapi belum selesai. Tuan Trump dan Tuan Netanyahu kembali berbicara tentang Iran. Mr. Netanyahu were again talking about Iran. They were talking about the Middle East. Mereka sedang membicarakan tentang Timur Tengah, Asia Barat, dan peperangan di sana. Dan sekarang ada ancaman Trump, bahwa Iran memiliki waktu 60 hari. Dan saya kira hampir setengah dari waktu itu sudah berlalu untuk menyerahkan semua senjata nuklir dan program misilnya dan sebagainya. Maksud saya, sebuah daftar tuntutan yang nyata, di mana bahkan jika Iran berkata, baiklah, kami tidak akan membuat bom nuklir, tetapi kami akan memberikan semua bahan fisil kami. Amerika Serikat berkata, program misil harus dibongkar. Your missile program too must be dismantled, and that is obviously something that Iran cannot. Dan itu jelas, sesuatu yang tidak bisa dan tidak akan pernah dilakukan oleh Iran. Karena tuntutan berikutnya dari Amerika Serikat dan seterusnya adalah untuk sepenuhnya demilitarisasi. Maksud saya, Anda bisa melihat sekarang bagaimana AS mengambil pendekatan tuntutan maksimum satu demi satu. Dan sejauh ini, yang kami pahami dari AS adalah bahwa meskipun mereka mengatakan tidak menerima jawaban tidak, mereka seringkali mundur dari banyak tuntutan tersebut kemudian. Dan ini secara inheren berbahaya. Maksud saya, cara untuk menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini, bukan hanya dari Donald Trump, tetapi dari seluruh tim ini. Dan cara Amerika Serikat sebagai negara saat ini berperilaku, akan menciptakan insentif yang sangat kuat bagi seluruh dunia untuk benar-benar bersatu dan mencoba mencari jalur alternatif, cara alternatif untuk saling berurusan, bahkan lebih cepat dari yang sudah mereka lakukan. Dan izinkan saya menunjukkan kepada Anda, untuk menyelesaikan pembicaraan kecil ini, sebuah artikel yang baru saja keluar di Foreign Affairs. Sebagian besar dari Anda tahu bahwa saya benar-benar tidak suka Foreign Affairs, karena ini adalah salah satu media paling bergengsi bagi kaum neokonservatif. Foreign Affairs dulunya bagus. Mereka dulu memiliki artikel penting oleh pengamat penting. Dan mereka dulu memuat, Anda tahu, artikel yang sangat penting seperti yang ditulis oleh George Kennan dan sebagainya. Mereka dulu bagus. Dan sekarang, mereka hanyalah Anda tahu, corong neokonservatif yang berkuasa. Bukan corong. Karena Foreign Affairs tidak menerbitkan dirinya sendiri, bukan? Foreign Affairs doesn't publish itself, right? They don't have journalists themselves. They publish what Mereka tidak memiliki jurnalis sendiri. Mereka menerbitkan apa yang ditulis oleh akademisi seperti saya dan lainnya. Dan dalam kasus ini, Anda tahu, mereka memiliki publikasi neokonservatif lainnya. Ini adalah artikel, tetapi artikel yang patut diperhatikan oleh salah satu tokoh utama neokonservatif, Kurt M. Campbell. Orang ini dulu adalah Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tahun lalu, sebenarnya, sampai Donald Trump datang dan membawa seluruh timnya bersamanya. Dia mestani di bawah Biden, maksud saya, di bawah Menteri Blinken, kan? Sebagai bagian dari pengelolaan Departemen Luar Negeri. Jadi, dia termasuk dalam kelompok neokonservatif, seperti Blinken. Dan kemudian orang lain yang menulis ini, Rush Doshi, adalah seseorang yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Tetapi dia tampaknya adalah sosok muda yang bekerja untuk Council on Foreign Relations, yang juga merupakan salah satu lembaga pemikir neokonservatif utama, sebenarnya. Dan bekerja sebagai asisten profesor dalam program studi keamanan di Walsh School, Georgetown. Dan Anda tahu, fakta bahwa Anda memiliki seorang neokonservatif akademisi junior yang kemudian menulis bersama dengan seseorang yang berada di puncak hierarki, berarti bahwa artikel ini sebagian besar ditulis oleh orang ini, 80, 85%, atau 90%. Dan kemudian, orang ini pada dasarnya juga menaruh namanya di sana, dan menambahkan 2 atau 3 kalimat atau kerangka. Kemudian itu diterbitkan dalam artikel ini. Saya menyebutkan ini karena, sementara seluruh kegilaan pendekatan Trump terhadap penghancuran semua Cina di dunia, bukan hanya satu, tetapi semuanya,
sedang berlangsung, ada pihak lain, faksi neokonservatif, yang sekarang menunggu, hanya menjilat luka dari pemilu terakhir dan mempersiapkan semua rencana strategis yang harus dilakukan. Bukan, karena orang-orang ini tentu saja akan menyerang pemerintahan Trump karena tidak memiliki rencana, dan karena, seperti yang saya katakan, tidak konsisten dan sebagainya. Mereka ingin sekali menerapkan sesuatu yang jauh lebih terstruktur. Tetapi struktur mereka juga mengarah pada dominasi semua orang lain, dan bukan menuju bentuk politik global yang masuk akal, dan keseimbangan global, di mana semua orang dapat berkembang. Politics and global balance in which everybody can thrive. It won't surprise you that one thing will surprise you, which is that Tidak akan mengejutkan Anda bahwa satu hal yang akan mengejutkan Anda, yaitu bahwa artikel ini sebenarnya cukup realistis dalam analisisnya tentang kemampuan China. Artikel ini berpendapat agar tidak meremehkan China, bukan? China memiliki banyak keunggulan ekonomi, militer, populasi, dan pengetahuan, bahkan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Untuk mendekati gunung es ini, gajah besar di dalam ruangan, yang perlu dilakukan AS adalah mengubah strateginya dengan sekutunya. Orang yang optimistis melpit, bahwa Amerika Serikat perlu mencapai integrasi growth yang lebih cepat. The United States needs to achieve a closer alliance integration. Washington must transform its alliance architecture. Washington harus mengubah arsitektur aliansinya dari sekumpulan hubungan yang dikelola menjadi platform untuk pembangunan kapasitas yang terintegrasi dan digabungkan di bidang militer, ekonomi, dan teknologi. Saya tidak akan membahas seluruh artikel. Saya hanya ingin menunjukkannya kepada Anda. Saat ini tidak ada batasan akses untuk beberapa alasan. Jadi Anda bahkan bisa membisnis seluruhnya jika mau. Namun, argumen dasarnya adalah bahwa Amerika Serikat perlu lebih erat mengintegrasikan sekutunya, terutama di bidang ekonomi. Dan pada dasarnya menciptakan blok besar. Jadi orang-orang ini ingin kembali langsung ke era Perang Dingin dan memiliki, Anda tahu, bukan hanya pembatasan perdagangan AS terhadap China atau pembatasan perdagangan seperti tarif. China or trade restrictions like tariffs. They want collective West. Mereka menginginkan tarif kolektif Barat terhadap China. Dan dari Jepang, Korea Selatan, atas Taiwan, Filipina, dan Anda tahu mungkin orang-orang ini melihat seluruh Asia Tenggara sebenarnya, sebagai mitra implementasi semacam ini. Dan Eropa, Anda tahu semua orang seharusnya hanya berdagang dalam blok yang sama. Ini benar-benar idenya, Anda tahu, hanya berdagang dalam blok yang sama. Karena jika Anda menggabungkan semua sekutu AS, atau negara-negara yang mereka anggap sebagai sekutu di sini, jika Anda menggabungkan semuanya, maka Anda lebih besar dari China. Anda memiliki lebih dari 1,4 miliar, bukan? Jika Anda mengintegrasikan semua ASEAN dan Jepang dan Australia dan AS dan Eropa, maka Anda mencapai sekitar 2 miliar orang, kira-kira, bukan? Billion mark or so of people roughly, right? But it's bigger than China. Oh, India. Tapi ini lebih besar dari China. Oh, India. India, tentu saja. Mereka juga memikirkan India untuk menerapkan semua ini. Dan kemudian Anda jauh lebih besar dari China. Dan bersama-sama Anda bisa, seperti Anda tahu, mereka sebenarnya tidak mengatakan apa yang ingin mereka lakukan terhadap China. Mereka hanya membuatnya jelas bahwa mereka ingin mendominasi. Mereka ingin mendominasi China, dan mereka ingin menjadi lebih besar. Ini benar-benar Anda tahu, nada yang digunakan orang-orang ini cukup menarik. Dan Anda bisa melihat bagaimana faksi Amerika Serikat ini kebanyakan memikirkan bagaimana sekarang menggunakan cara koersif agar sekutu-sekutu AS bekerja sama dengannya. Biarkan saya melihat apakah saya bisa menemukan bagian yang sangat menarik bagi saya. That fascinates me quite a bit. Here it is, like the global strategy of the US. Di sini, seperti strategi global AS, seharusnya sesuatu. Anda tahu, Anda perlu memiliki sistem pusat yang terdesentralisasi dalam suatu cara, kan? Di mana AS adalah yang teratas. Tetapi yang teratas memiliki anjing-anjing kecil yang kemudian melakukan pengawasan. Dan artikel tersebut secara harfiah membahas tentang strategi yang akan memberdayakan negara-negara regional, yang oleh mantan Perdana Menteri Australia John Howard disebut sebagai wakil sheriff. AS akan menunjuk wakil sheriff, Australia dan Kepulauan Pasifik, India di Asia Selatan, Vietnam di daratan Asia Tenggara, Nigeria di Afrika. Mereka akan menjadi wakil sheriff Amerika Serikat yang akan memastikan bahwa wilayah mereka berperilaku sesuai dengan rencana dari Washington dan bahwa semua orang berada di jalur yang benar untuk dominasi AS.
US for US domination. And then you create a common market, all of them, and thereby Dan kemudian, Anda menciptakan pasar bersama dengan mereka semua. Dan dengan demikian, Anda pada dasarnya mematikan langkah China, bukan? Dan bahkan jika China bekerja sama dengan Rusia dan sebagainya, mereka tetap terpojok karena Anda lebih besar. Ini sangat bodoh. Tentu saja ini bodoh. Tapi inilah tingkat perencanaan yang dipikirkan oleh orang-orang yang menentang pendekatan Trump saat ini di ruang belakang kompleks militer, industri, pemikir, media, akademia, dan sebagainya. Orang-orang ini sekarang tentu saja marah karena Donald Trump pada dasarnya membuat sekutu-sekutu AS marah dengan memberlakukan sanksi pada sekutu-sekutu dan mengancam mereka dan sebagainya. Dan Anda bisa melihat sekarang bahwa AS tidak berada di bawah kendali pusat dan bergerak zigzag dengan sangat fantastis. Tapi orang-orang seperti Peter Chamber. But these kind of people here can come back into power. I mean, on top of the fact that the Trump administration. Maksud saya, di atas fakta bahwa pemerintahan Trump sendiri cukup tidak menentu, dalam 4 tahun, kita mungkin akan melihat sekelompok orang gila ini kembali ke Gedung Putih. Dan saya pikir sekarang sudah jelas. Dan saya harap semakin banyak orang di seluruh dunia, terutama para pembuat keputusan, menyadari bahwa tipe Amerika Serikat yang tidak menentu ini adalah sesuatu yang akan bertahan lama. Maksud saya, ini sudah ada setidaknya selama 8 tahun terakhir. Maksud saya, Anda bisa berargumen bahwa apapun pendapat Anda tentang pemerintahan Obama dan kebijakan luar negerinya, suksesi dan pendekatan kebijakan luar negerinya kurang lebih sesuai jalur. Tetapi sejak Trump menang, dan kemudian Biden, dan sekarang Trump lagi, hampir tidak mungkin untuk memprediksi apapun yang akan dilakukan Amerika Serikat dalam jangka pendek atau menengah. Dan ini ada hubungannya dengan sistem politik negara itu. Bukan hanya dengan pemimpin, tetapi juga dengan cara sistem politik bekerja. Dan ini akan terus berlanjut. Jadi, menurut pandangan saya, hal yang paling logis untuk dilakukan, terutama bagi negara-negara seperti Jepang, adalah tidak mengikuti saran dari media neokonservatif ini, tetapi benar-benar mulai melakukan diversifikasi. Maksud saya, bekerja lebih erat dengan orang Eropa, bekerja lebih erat dengan orang Korea, bekerja lebih erat dengan China, karena satu hal yang sering disalahpahami oleh Amerika Serikat adalah bahwa Jepang tidak memiliki minat dan tidak berkeinginan untuk melakukan eskalasi apapun dengan China. Jepang paling tidak takut pada China. Tetapi mereka mencoba mengelola hubungan itu dan juga mengelola hubungan dengan Korea Selatan. Dengan siapa mereka memiliki hubungan yang jauh lebih buruk daripada yang seharusnya. Tetapi karena alasan sejarah yang berbeda, mereka memiliki hubungan yang buruk. Jadi, cara satu kubu Trump, tampaknya memandang segalanya sebagai bagian dari negosiasi besar dan skema besar untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bagian lain dari spektrum masih memandang kebijakan luar negeri AS sebagai diarahkan untuk dominasi. Karena percayalah, artikel di Foreign Affairs ini tidak sekalipun menanyakan mengapa sekutu harus melakukan itu, atau apakah ini bermanfaat bagi sekutu. Artikel ini menganggap bahwa strategi kebijakan luar negeri AS terhadap China secara otomatis bermanfaat bagi semua orang, dan semua orang akan memahaminya. Oleh karena itu, semua orang akan bekerja sama jika Amerika Serikat hanya memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan memberitahu mereka dengan jelas. Ini adalah momen gila, Anda tahu, dan membaca artikel semacam itu di jurnal yang terhormat, jurnal yang sebelumnya terhormat, atau menyaksikan Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif baru di halaman Gedung Putih, memberikan kesan bahwa beberapa orang berada di bawah kendali, Anda tahu, dan semuanya, Anda tahu, ini hanyalah bagian normal dari cara kerja hubungan internasional. Part of how international relations works, but no, this is not. This is definitely not a normal way of how. Tapi tidak, ini jelas bukan cara normal bagaimana diplomasi global biasanya bekerja. Saya bertanya-tanya, berapa lama ini akan terus berlangsung? Perasaan saya adalah bahwa ini akan memakan waktu cukup lama, sampai keadaan menjadi lebih tenang lagi. Mungkin dengan beberapa pengalaman belajar dari pihak Donald Trump, bahwa dia perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk menerapkan, mengejar beberapa strategi. Tapi bahkan kemudian, dalam 3,5 tahun, semuanya mungkin berbeda lagi.
Ini hanyalah sifat dari bagaimana sistem AS bekerja. Dan inilah ketidakpastian yang kita hadapi sekarang di dunia multipolar. Ini juga masuk akal, bukan? Dalam dunia unipolar, lebih mudah bagi politisi yang berbeda dari partai dan jalur yang berbeda untuk benar-benar mencapai kesimpulan yang sama tentang apa yang perlu dilakukan, karena arah ke depan lebih jelas. More clear. And now, as the course for the United States, the way forward gets very much. Dan sekarang, seiring dengan jalannya Amerika Serikat, jalan ke depan menjadi sangat kabur, dan perbedaan pendapat tentang apa yang terbaik untuk Amerika Serikat dan apa yang terbaik juga untuk konstituen, terutama kelas borjuis besar yang kaya di Amerika Serikat, mulai menyimpang. Anda akan melihat lebih banyak zigzag dalam pendekatan kebijakan luar negeri mereka. Dunia perlu menerima itu sebagai fakta baru tentang bagaimana awal era multipolar ini bekerja dan menghadapinya. Bagi saya, pertanyaan terbesar adalah bagaimana negara lain, kelompok negara, dan blok perdagangan akan mendekati meriam lepas ini. Meriam lepas di kapal yang mungkin berbalik dan menenggelamkan kapal. Kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin memastikan bahwa meriam ini pada suatu titik diamankan kembali, bukan? Jadi pertanyaan adalah, kami beringinkan Amerika Serikat agar dunia bisa bertahan. Dan tutur decan, tiget, dan semua utapan hima dengan sekarang. And with these words, thank you very much and have a good weekend ahead.